Halo coy, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan memberikan spoiler BTTH Season 5 episode 26. Langsung saja kita mulai. Xiao Yan menghabiskan 2 hari berikutnya berlatih dengan tenang di dalam gerbang PAN. Selain itu, tidak ada masalah yang terjadi dalam gerbang PAN selama 2 hari ini. Saat ini, penjualan pil obat gerbang PAN mendominasi 70% di pasar akademi. Semakin banyak siswa yang lebih tua juga ingin masuk setelah mendengar nama gerbang PAN. Selain itu, jumlah alkemis di gerbang PAN juga meningkat menjadi 6 saat ini setelah periode seleksi yang ketat. Oleh karena itu, kecepatan di mana pil obat disempurnakan juga meningkat cukup banyak. Saat ini, kekuatan gerbang PAN sudah menjadi faksi yang cukup untuk menyaingi beberapa faksi papan atas dalam akademi. Selain itu, 2 orang kuat yang telah mencapai kekuatan bintang 3 Dowlings akhirnya bergabung dengan gerbang PAN karena daya tarik sistem hadiah yang telah diatur Sun Er dan yang lainnya. Oleh karena itu, gerbang PAN saat ini memiliki 3 elit Dowling termasuk Xiao Yan. Line up ini menyebabkannya memiliki kualifikasi untuk benar-benar menjadi faksi papan atas. Dengan mampu mengubah faksi biasa-biasa saja menjadi faksi yang kuat dalam waktu setengah tahun, nama Xiao Yan juga mulai menyebar ke seluruh akademi. Xiao Yan akhirnya mengakhiri retret pelatihannya pada hari ketiga. Dia telah dengan kuat menstabilkan kekuatannya di level bintang Dowling hari ini. Selain itu, Doki-nya juga meningkat cukup signifikan karena dia memurnikan pil obat beberapa kali. Menurut kecepatan ini, dia tidak membutuhkan banyak waktu untuk memasuki awal bintang 1 Dowling. Xiao Yan berjalan ke aula dan makan sarapan. Dia dengan singkat memberitahu Sun Er bahwa dia harus sekali lagi memasuki pegunungan yang dalam kali ini. Hati-hati, aku akan menjaga gerbang PAN. Sun Er berkata sambil tersenyum lembut ketika dia melihat Xiao Yan berdiri dan bersiap untuk pergi setelah makan sarapannya. Xiao Yan berlari ke pintu keluar akademi dalam setelah meninggalkan gerbang PAN. Setelah itu mengepakkan sayap ungunya dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat terbang ke pegunungan yang dalam. Xiao Yan mengepakkan sayap awan ungu dan terbang selama hampir 1 jam. Setelah dia mengetahui bahwa dia sudah memasuki wilayah tengah pegunungan, dia secara bertahap melambat. Dia menghabiskan setengah jam mencari puncak gunung terjal yang lebarnya hanya beberapa meter sebelum perlahan turun. Sosok Yao Lao langsung melayang saat Xiao Yan mendarat di puncak gunung kecil ini. Yao Lao menginstruksikan Xiao Yan untuk mengamati metode pemurniannya dengan cermat. Yao Lao duduk bersila di atas rumput saat dia mengingatkan. Keluarkan bahan obatnya. Ekspresi Yao Lao berangsur-angsur menjadi serius saat dia menghembuskan napas dalam-dalam dan memberi instruksi. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan beberapa bahan obat dari cincin penyimpanannya saat dia mendengar instruksi Yao Lao. Tatapan Yao Lao perlahan menyapu beberapa bahan obat. Dia mengangguk sedikit sebelum mengeluarkan kuali obat hitam pekat. Iblis hitam ini adalah salah satu kuali obat yang ada di peringkat kuali surgawi. Tatapan Xiao Yan kabur saat dia menatap kuali obat hitam pekat ini dengan aura yang luar biasa. Nadanya dipenuhi dengan keinginan saat dia berbicara. Kuali obat yang Xiao Yan gunakan di masa lalu benar-benar tumpukan sampah jika dibandingkan dengan kuali iblis hitam ini. Yao Lao menatap mata Xiao Yan yang bersinar itu dan menggelengkan kepalanya. Jenis kuali obat yang berada di dalam peringkat kuali surgawi ini memiliki beberapa spiritualitas. Selain itu, Yao Lao juga telah menerapkan jejak spiritual pada iblis hitam ini. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat menggunakannya. Setelah itu Yao Lao segera memulai pemurniannya. Wajahnya berangsur-angsur menjadi serius. Segera, sekelompok api putih milik Yao Lao keluar dan mulai mengepul di kuali. Karena kualitas kuali iblis hitam sangat luar biasa, langkah awal untuk menghangatkan kuali ini membutuhkan waktu sedikit lebih lama dibandingkan dengan kuali biasanya. Bahan pertama yang dimasukkan adalah Flame Core Ganoderma. Mata Xiao Yan menatap tajam ke bagian dalam kuali obat. Meskipun nyala api di dalam kuali berkobar, dia bisa merasakan bahwa suhu nyala api telah ditekan oleh Yao Lao ke tingkat yang sangat tepat. Oleh karena itu, nyala api ini mungkin tampak ganas, tetapi tidak membakar Flame Core Ganoderma seperti abu. Pada saat ini, esensi kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah benar-benar dipaksa keluar oleh nyala api. Dia memang Grandmaster Alkemis. Teknik perbaikan ini jauh dari apa yang dapat Xiao Yan bandingkan. Xiao Yan diam-diam memuji saat dia menatap ampas dari bahan obat yang dipisahkan lalu dikeluarkan dari kuali. Jika itu Xiao Yan, pada dasarnya benar-benar membakar bahan saat dia memurnikan bahan obat di masa lalu, ini tidak bisa dikaitkan dengan keganasan nyala api. Sebaliknya, hanya bisa dikatakan bahwa tingkat kendali apinya belum benar-benar mencapai puncak, hanya dengan mampu mengontrol suhu sesaat ramuan obat benar-benar layu dan mampu membuang sisa-sisa ampas keluar dari kuali obat dengan mudah seperti Yao Lao, bisa dikatakan seseorang memiliki kendali yang benar-benar sempurna. Setelah 3 jam penyempurnaan bahan obat pertama selesai, bahan berikutnya yang akan dimurnikan adalah pohon anggur langit kayu hijau. Penyempurnaan benda ini lebih sulit daripada inti api Ganoderma, karena bahan obat ini sangat keras dan ketahanan apinya adalah sesuatu yang bahkan menyebabkan Yao Lao terkejut. Waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan esensi bahan obat ini adalah 4 jam.
Yao Lao tidak beristirahat setelah dia menyelesaikan pemurnian bahan obat yang kedua. Dia sekali lagi mulai memurnikan buah api es asparagus. Mata Xiao Yan sangat fokus pada penyempurnaan ini. Di dalam hatinya, dia dengan jelas tahu bahwa mengamati penyempurnaan pil pada tingkat seperti itu akan sangat bermanfaat baginya. Dia tidak bisa begitu saja menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Waktu yang dibutuhkan untuk memurnikan buah api es asparagus mirip dengan yang dibutuhkan untuk memperbaiki anggur surgawi kayu hijau. Sudah larut malam pada saat perbaikan selesai. Harus dikatakan bahwa memperbaiki pil obat tingkat 6 adalah pekerjaan yang sangat merepotkan dan melelahkan. Hanya penyempurnaan bahan obat hampir memakan waktu 1 hari penuh. Namun, beruntung Yao Lao memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda lelah sedikit pun bahkan setelah melakukan pemurnian sepanjang hari tanpa henti. Monster Core Afinitas Air peringkat 6 itu juga sepenuhnya disempurnakan oleh Yao Lao menjadi tumpukan bubuk berwarna biru pada hari kedua. Segmen ini saja menghabiskan lebih dari 10 jam waktu Yao Lao. Setelah hari kelima, pil obat mulai memancarkan cahaya terang. Xiao Yan agak tertegun menemukan bahwa riak energi melingkar yang agak seperti zat mulai berulang kali melonjak ke segala arah di dalam kuali. Xiao Yan menelan seteguk air liur. Dia tidak menyangka bahwa pil obat tingkat 6 ini benar-benar akan menciptakan reaksi yang begitu besar saat terbentuk. Tidak heran jika Yao Lao berkata bahwa mereka harus datang ke pegunungan yang dalam untuk memurnikannya. Segel di tangan Yao Lao tiba-tiba berubah nyala api putih yang tebal di dalam kuali obat melonjak. Dalam sekejap cahaya berwarna biru cerah menjadi semakin menusuk mata. Cahaya berwarna biru meluas dengan kecepatan yang meningkat. Akhirnya, menyelimuti seluruh puncak gunung dan melesat ke langit dari kuali obat. Xiao Yan tercengang saat dia melihat pilar cahaya berwarna biru besar yang melesat ke awan. Dia tanpa sadar menghirup udara dingin yang dalam. Beralih di sisi lain, sosok ketua pertama akademi dalam sedang berbicara dengan sesepuh lainnya yang bernama Qin Xuan. Ketua pertama telah mengetahui bahwa amukan dari Valen Heart Flame menjadi semakin besar. Saat itu, kepala sekolah telah mendirikan akademi dalam di tempat ini setelah dia menemukan api jantung jatuh. Saat itu, dia sempat mengatakan bahwa represi dan penyegelan hanya bisa berdampak sementara. Sebaliknya, semakin ganas segelnya, semakin mengerikan letusan di masa depan. Jika para sesepuh tidak berhati-hati, itu mungkin akan menghancurkan seluruh akademi dalam. Oleh karena itu, semua cuti sesepuh dibatalkan. Semua tetua penjaga menara harus kembali ke pos mereka. Setelah seseorang menemukan bahwa ada gerakan yang tidak biasa dari api jantung yang jatuh, semua orang harus bergandengan tangan untuk menyegelnya. Selain itu, siapkan rencana cadangan, jangan biarkan ada siswa masuk. Wajah tetua pertama tenang dan mantap. Perintah diberikan satu demi satu dengan cara yang teratur dari mulutnya. Informasikan akademi luar dan beritahu semua orang kuat di akademi untuk bersiap menunggu perintah kapan saja. Jika api jantung yang jatuh tiba-tiba meletus, segel cermin yang menutupi ruang akademi dalam akan pecah. Pada saat itu, orang-orang dari wilayah Black Corner pasti akan merasakan fluktuasi kuat dari Valen Heart Flame. Tetua pertama khawatir tentang kaisar pengobatan Han Feng dari wilayah sudut hitam. Han Feng adalah seorang alkemis. Daya tarik yang dimiliki api surgawi baginya tidak ada bandingannya. Kali ini, letusan Valen Heart Flame akan lebih kuat dari yang sebelumnya. Ketika segel rusak pada saat itu, Han Feng, dengan persepsi spiritualnya yang sangat tajam, pasti akan merasakan fluktuasi dari api surgawi. Pada saat itu, dia pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebutnya. Kita secara alami tidak perlu takut padanya jika dia hanyalah seorang elit Dou Huang biasa. Namun, orang ini memiliki identitas alkemis tingkat 6. Keunggulan dari departemen alkemis ini, kemungkinan besar dia akan menggunakan koneksinya untuk memanggil orang-orang yang kuat untuk membantunya. Jangan lupakan tentang siapa guru orang ini. Yao Zunze atau Yao Chen, nama ini, dulunya sangat menonjol di benua Doqi. Setelah itu, beralih membahas tentang nama Xiao Yan. Tetua pertama memberikan instruksi bahwa setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk tidak mempersulit Xiao Yan. Biarkan dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Para tetua mungkin perlu mengandalkan dia di masa depan. Sebelumnya, para penatua bertanya-tanya apa gunanya anak laki-laki kecil itu. Namun, sejak tersiar kabar bahwa Xiao Yan dapat memperbaiki pil obat tingkat 5, pendapat para tetua ini terhadapnya telah berubah cukup banyak. Seorang alkemis tingkat 5, status ini jauh lebih berbeda dibandingkan dengan sesepuh yang kekuatannya berada di kelas Douwang ini. Semua sesepuh di akademi dalam sangat jelas tentang hal ini. Setelah beberapa saat, tetua pertama merasakan gelombang energi dari kemunculan pil obat. Pil obat tingkat 6, ekspresi elder berpakaian kuning di samping juga sangat berubah. Dia berteriak tanpa sadar, seseorang yang mampu memperbaiki pil obat tingkat 6, mungkinkah itu Han Feng? Ekspresinya segera dan tiba-tiba menjadi sangat jelek. Akan menjadi suatu masalah jika musuh yang begitu hebat dengan diam-diam menyelinap ke akademi dalam. Tubuh tetua pertama langsung menghilang dan bergegas menuju pegunungan. Beralih di sisi lain, di wilayah bagian sudut hitam. Laki-laki yang disebut kaisar pengobatan yang bernama Han Feng, juga merasakan fenomena kemunculan pil tingkat 6 ini. Tempat kemunculan pil obat itu seharusnya di mana Akademi Jianan berada.
Dia mengira orang tua Huo yang memurnikannya, namun, dengan keterampilan perbaikan obatnya, sepertinya dia tidak akan mampu memperbaiki pil obat tingkat 6. Awalnya, dia akan mencoba melihat siapakah orang yang telah memurnikannya. Namun, karena ada banyak sesepuh dalam akademi, ia hanya mengurungkan niatnya. Akan ada beberapa masalah jika Han Feng ditemukan oleh orang-orang tua itu. Kembali di cerita utama, cahaya berwarna biru secara bertahap menghilang. Dengan segera, pil obat biru bulat dan halus telah terbentuk. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah melihat pilar cahaya yang sangat besar itu benar-benar menghilang dari langit. Jika aktivitas ini dilanjutkan, sepertinya para sesepuh di akademi dalam akan bergegas. Xiao Yan perlahan menatap pil obat berwarna biru yang disebut pil roh tanah. Yao Lao tersenyum dan tampaknya ada sedikit kelelahan di wajahnya. Mata Xiao Yan tidak melewatkan keletihan wajah Yao Lao. Dia berkata, "Guru, Anda harus kembali ke cincin untuk beristirahat sekarang karena pilnya telah disempurnakan." Xiao Yan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pil obat yang tergantung di atas telapak tangan Yao Lao. Tangannya baru saja meraihnya ketika pil roh tanah itu berubah menjadi cahaya biru dan melesat pergi. Akhirnya, ia bertahan di samping Yao Lao, tampak memiliki kekuatannya sendiri. Xiao Yan terkejut saat melihat pil roh tanah yang benar-benar menghindari telapak tangannya. Dia berkata dengan suara tertegun, "Jangan bilang padaku bahwa semua pil obat tingkat 6 memiliki beberapa tingkat kecerdasan, ia bahkan tahu bagaimana cara menghindar." Tidak semuanya. Pil obat tingkat 6 biasa tidak memiliki kecerdasan seperti itu. Namun, pil roh tanah ini dapat dianggap di antara yang teratas dalam pil obat tingkat 6 ini terutama setelah berakumulasi dengan Bone Chilling Flame. Secara alami memiliki kecerdasan yang lebih kaya jika dibandingkan dengan pil obat lain dengan tingkat yang sama. Yao Lao tersenyum dan menjelaskan. Yao Lao segera melambaikan tangannya dan pil roh tanah akhirnya masuk ke dalam botol sebelum dilemparkan ke Xiao Yan. Xiao Yan dengan hati-hati menerima botol giok itu. Dia menatap pil roh tanah dan berkata, "Pil obat tingkat 6 sudah memiliki kecerdasan seperti itu, apalagi pil obat yang tingkatannya lebih tinggi. Pil obat tingkat 7 memang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, beberapa pil obat bahkan mungkin secara otomatis terbang setelah keluar dari kuali jika seseorang tidak hati-hati. Dan bahkan, pil obat tingkat 8 bahkan bisa bertarung dengan manusia. Dikabarkan bahwa ada beberapa pil obat tingkat 9 yang bahkan bisa berbentuk manusia." Kalimat pertama Yao Lao menyebabkan kepala Xiao Yan berputar, pil obat yang bahkan bisa berubah menjadi manusia. Di atasnya tidak disebut tingkat 10, sebaliknya, ini adalah tingkat dewa yang sepenuhnya unik. Pil obat tingkat ini tidak pernah muncul sejak zaman kuno. Arti dari deskripsi samar di atasnya tampaknya menyiratkan bahwa pil obat tingkat dewa ini secara samar memiliki hubungan dengan pangkat Doudi, tingkat yang hanya ada dalam legenda. Yao Lao tersenyum sebelum menambahkan, bahkan jika Yao Lao pulih ke puncaknya, dia juga tidak dapat mencapai tingkat itu. Xiao Yan mengangguk pelan saat dia menghirup udara dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa perjalanan penyulingan pil sebenarnya masih banyak tingkatan. Ini benar-benar menyebabkan dia sangat terkejut. Xiao Yan mengangguk sedikit dan tersenyum sambil berkata, "Karena pil roh tanah telah berhasil disempurnakan, haruskah kita kembali ke akademi dalam?" Yao Lao mengangguk secara acak. Tubuhnya baru saja akan memasuki cincin ketika merasakan seseorang akan datang. Apalagi kekuatan orang yang datang sangat kuat. Yao Lao berkata dengan suara yang sedikit dalam. Dia berubah menjadi penghalang cahaya yang menutupi tubuh Xiao Yan saat bersembunyi. Tubuh Xiao Yan memasuki hutan hijau subur dan bersembunyi di area rahasia. Tidak lama setelah Xiao Yan benar-benar menyembunyikan tubuhnya, sosok sesepuh berdiri di langit yang jauh. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan energi seperti radar. Ini berulang kali memindai tempat itu naik dan turun. Namun, beruntung Xiao Yan dibungkus oleh kekuatan spiritual Yao Lao. Oleh karena itu, dia tidak ditemukan. Setelah beberapa saat memindai, ia akhirnya pergi dan menghilang di cakrawala. Xiao Yan hanya menghela nafas lega saat melihat lelaki tua berjubah hitam itu menghilang. Tubuhnya baru saja bergerak saat suara Yao Lao mengatakan, "Jangan bergerak." Sosok manusia berjubah hitam perlahan muncul kembali dalam pandangan Xiao Yan. Xiao Yan menatap sosok manusia yang sekali lagi muncul dengan aneh. Orang tua ini benar-benar licik. Jika dia tidak memiliki pengingat Yao Lao sebelumnya, kemungkinan dia akan ketahuan saat dia muncul. Orang tua berjubah hitam yang sekali lagi muncul melihat sekelilingnya. Pada saat ini, dia akhirnya yakin bahwa orang yang telah memurnikan pil obat di sini sudah pergi jauh. Dia menghela nafas dan sekali lagi menghilang dari tempat ini. Xiao Yan akhirnya tinggal selama setengah hari di dalam pegunungan yang dalam setelah menghindari pencarian lelaki tua berjubah hitam itu. Baru setelah itu dia terbang kembali ke akademi dan memasuki pavilion rumah. Namun, pada saat ini, Zian berpakaian putih sedang menatap Xiao Yan di pintu masuk dengan tatapan penuh antisipasi, matanya yang hitam pekat dipenuhi dengan keinginan. Xiao Yan mengusap kepala kecil Zian. Setelah itu, dia pindah ke samping dan memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, dia menemukan bahwa Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao hadir. Saat Xiao Yan masuk ke aula,
Hu Jia dengan tenang bergumam, "Siapa gadis kecil ini? Dia tiba-tiba datang dan mencari gerbang PAN pagi ini dan memberitahu kami bahwa dia ingin menemukan Anda. Ketika dia mendengar bahwa Anda tidak ada, dia hanya duduk dan tidak pergi. Dia hanyalah gadis kecil, jadi tidak baik bagi kita gerbang PAN untuk menggunakan kekerasan." Xiao Yan mengangguk sedikit, dengan senyum pahit, dia berkata, "Untungnya, kalian semua tidak menggunakan kekerasan, jika tidak, seluruh pavilion ini akan dirobohkan." Hah? Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Hao dan Hu Jia di samping agak tercengang saat mereka memandangi gadis kecil. Meskipun gadis kecil ini mungkin masih sangat muda, tubuhnya mengandung kekuatan yang sangat besar. Hu Jia dan Wu Hao bertukar pandang satu sama lain. Xiao Yan duduk di kursi, lalu, Ziyan di samping mengeluarkan bahan obat yang Penatua Ying titipkan. Xiao Yan melirik bahan obat di atas meja dan melihat ada 3 set bahan obat. Ziyan juga memberikan bahan obat langka yang disebut Fire Spirit Root, itu berisi energi afinitas api yang kaya di dalamnya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan lalu mengatakan, "Elder Hao pasti akan dibuat marah sampai mati olehmu." Omong kosong. Lalu, Ziyan mengatakan bahwa ia mampu mendeteksi bahan obat dari jarak jauh. Seperti keras salju langit di hutan. Sebenarnya, Ziyanlah yang memberikan informasi ini kepada Han Yue. Hati Xiao Yan tanpa sadar bergerak sedikit ketika dia mendengar kalimat ini. Ziyan ini awalnya adalah binatang unik dari zaman kuno. Sepertinya dia memiliki indera khusus untuk merasakan harta karun alami. Mata Xiao Yan diam-diam menjadi sedikit lebih cerah. Xiao Yan akan memperbaiki lagi Danwan di masa depan dengan syarat, Ziyan harus mengikuti Xiao Yan ketika memasuki pegunungan yang dalam untuk mencari bahan obat. Sebagai seorang alkemis, kebutuhannya akan bahan obat yang berharga adalah keinginan yang besar. Ziyan mengerutkan kening. Dia mempertimbangkan ini cukup lama sebelum menganggukkan kepalanya dengan enggan. Dia bergumam, "Terserah kamu." Namun, Ziyan hanya akan membawa untuk mencari bahan obat. Xiao Yan harus menanganinya sendiri jika bertemu dengan Magical Beast yang menjaga bahan obat. Xiao Yan mengangguk, dia menempatkan tumpukan besar bahan obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, Xiao Yan memegang Fire Spirit Root dan mengatakan pada Ziyan, akan memperbaiki malam ini. Anda bisa datang dan mengambilnya besok. Sun Er menunduk dan tersenyum pada Ziyan di sampingnya. Setelah itu, dia mengucapkan selamat tinggal pada Hu Jia dan Wu Hao dan membawa Ziyan ke suatu kamar yang kosong. Malam menutupi seluruh akademi, kilatan cahaya sesekali menghilangkan sedikit kegelapan. Sun Er berdiri dengan elegan di dekat jendela, sesaat kemudian Ling Ying datang dan membawa informasi bahwa masalah kepala klan Xiao yang hilang telah menyebar ke klan. Saat ini, klannya sedikit kacau. Hilangnya Xiao Zhan juga bisa berarti bahwa bagian dari kunci milik klan Xiao juga ikut menghilang bersamanya. Kepala klan mengatakan jika Sun Er tidak dapat menemukan bagian kunci itu, dia harus segera kembali ke klan. Dengan penolakan Sun Er yang berulang kali untuk kembali dan tinggal bersama Xiao Yan, kepala klan mungkin telah menebak sesuatu secara samar. Dia tampaknya sangat tidak puas dengan ini. Ada beberapa sesepuh di klan yang juga berpikir seperti ini. Mereka pikir Tuan Muda Xiao Yan tidak layak Sun Er. Sun Er seharusnya sudah kembali ke klan saat Xiao Yan meninggalkan kota Wutan saat itu. Dia telah menunda masalah ini selama 3 tahun. Oleh karena itu, kali ini, kepala klan telah mengeluarkan perintah yang ketat. Jika Sun Er tidak kembali dalam waktu 1 bulan, mungkin ada orang dari klan yang akan datang secara pribadi. Sun Er mengetahui kekuatan Xiao Yan saat ini tidak memberinya kualifikasi sedikitpun untuk dipandang serius oleh klan. Meskipun Sun Er sudah tahu di mana bagian yang disebut dari kunci milik klan Xiao itu, dia tidak mengungkapkannya. Ini karena dia jelas mengerti bahwa Xiao Yan pasti akan menghilang jika berita ini disebarkan ke klan. Setelah menyampaikan informasi, Ling Ying berubah menjadi bayangan dan menghilang. Lama setelah Ling Ying menghilang sebelum Sun Er perlahan-lahan menggerakkan langkahnya dan muncul di depan jendela. Dia menatap langit malam yang luas, dan kepahitan samar tanpa sadar muncul di wajahnya. Dia tidak pernah memiliki keraguan sedikitpun tentang potensi Xiao Yan. Bahkan selama dia jatuh menjadi cacat dari seorang jenius saat itu, dia juga percaya bahwa dia akan cepat atau lambat sekali lagi berdiri di puncak di mana orang lain memandangnya. Namun, seorang jenius hanyalah sebutir biji-bijian di lautan luas di depan klannya. Dia tidak bisa membuat mereka terlalu memperhatikannya. Peninggalan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah menyebabkan faksi kuno itu menyaksikan naik turunnya para jenius secara tiba-tiba, satu demi satu. Karena itu, istilah jenius tidak akan menyebabkan mereka menjadi perhatian sedikitpun. Yang mereka pedulikan hanyalah prestasi macam apa yang saat ini telah dicapai seseorang. Setelah 1 malam istirahat, energi Xiao Yan kembali hidup keesokan harinya. Saat dia bangun dari tempat tidur, dia menghabiskan setengah jam menyelesaikan penyempurnaan akar roh api milik Ziyan. Karena Penatua Liu tidak menyatakan waktu di mana dia membutuhkan pil kekuatan naga itu, Xiao Yan tidak terburu-buru untuk memperbaikinya. Xiao Yan keluar dari kamar, dia baru saja berjalan menuruni tangga ketika sosok Ziyan berkelebat dan muncul seperti hantu. Mata hitam pekatnya berkedip saat menatap Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis saat melihat cara gadis kecil ini.
dia melemparkan botol giok ke tangannya dan tidak bisa menahan tawa diam-diam dengan cara pahit ketika dia melihat ekspresi gembira itu. Gadis kecil ini mungkin sangat kuat, tetapi sikapnya tidak jauh berbeda dengan seseorang seusianya. Ziyan akhirnya berhenti mengganggu Xiaoyan setelah mendapatkan beberapa danwan lezat yang penuh dengan energi. Namun, dia merasa sedikit malu karena ingin segera pergi setelah mendapatkan barang itu. Karenanya, dia dengan patuh duduk di salah satu kursi. Sikapnya yang lembut dan imut itu menyebabkan Hu Jia di samping memiliki keinginan untuk maju dan mencubitnya. Pada saat ini, Sun Er, Hu Jia, dan Wu Hao semuanya hadir di aula. Hari ini, Wu Hao tidak terburu-buru ke arena pertarungan. Xiaoyan bertanya tentang masalah baru-baru ini yang terjadi untuk Punch Gate dari Sun Er dan sisanya selama dia makan sarapan. Dia hanya menghela nafas lega setelah memastikan semuanya baik-baik saja. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia pada akhirnya adalah pemimpin Punch Gate. Meskipun dia tidak terlalu bertanggung jawab sebagai pemimpinnya, dia tidak pernah menyangkal statusnya. Xiaoyan baru saja akan bangun setelah makan sarapannya ketika wajah Lin Yan muncul di dalam aula. Xiaoyan, kudengar kau telah kembali, haha. Apakah Anda punya waktu untuk berdebat hari ini? Beberapa hari ini, saya tidak bersenang-senang saat bertarung di beberapa pertandingan di arena pertarungan. Lawannya itu lari begitu saja setelah melihatku. Lin Yan, yang tampak ceroboh, masuk ke dalam ruangan. Lin Yan baru saja memakan satu gigitan roti, saat melihat seseorang di samping depan Xiaoyan. Sesaat kemudian, seluruh wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia buru-buru mundur dan ketakutan. Kamu kenapa di sini? Suara yang sangat terkejut dan tajam dipancarkan dari mulut Lin Yan saat dia melangkah mundur. Sun Er, Hu Jia dan Wu Hao bingung saat melihat perubahan mendadak Lin Yan ini. Hanya Xiaoyan yang mengerti bahwa kemungkinan orang ini telah mengenali Ziyan. Lin Yan hanya diam-diam sedikit santai saat melihat Ziyan tidak memiliki tindakan khusus lainnya. Dia dengan hati-hati pergi ke belakang Xiaoyan dan yang lainnya. Dia berkata dengan lembut, "Sialan, mengapa orang ini ada di sini? Apakah kamu tahu identitasnya?" "Iya." Xiaoyan tersenyum. Dia berjalan ke sisi Ziyan dan mengusap kepalanya saat dia tersenyum dan berkata, "Seorang gadis kecil yang sangat lucu." Lucu? Sudut mulut Lin Yan bergerak-gerak saat dia berbicara di dalam hatinya. Jika Xiaoyan dapat melihat waktu orang ini menendang semua pesaing dari arena selama kompetisi besar peringkat kuat terakhir, Anda mungkin tidak lagi berpikir demikian. Saya sudah selesai makan. Aku pergi. Ziyan melepaskan tangan Xiaoyan dan berjalan keluar. Namun, dia berbalik menghadap Xiaoyan lalu berbicara tepat ketika dia akan keluar melalui pintu. Ingat kesepakatan kita, selain itu, saya merasa Anda menyenangkan untuk dilihat. Anda bisa datang dan menemukan saya jika ada orang yang berani menggertak Anda. Aku akan memberikan pukulan kepada setiap orang seperti orang di sampingmu itu. Gadis kecil itu dengan bangga melambaikan tangan kecilnya setelah mengatakan ini. Setelah itu, dia mengayunkan ekor kuda ungunya sebelum melompat dan menghilang dari pandangan Xiaoyan dan yang lainnya. Sialan, Xiaoyan, kapan kamu benar-benar mengenal penyihir kecil itu? Lin Yan baru pulih keadaan normalnya setelah Ziyan pergi. Sungguh tidak terduga bahwa orang yang menduduki peringkat pertama di peringkat kuat yang kamu katakan sangat kamu takuti sebenarnya adalah gadis kecil. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menggoda. Wajah Lin Yan berubah agak memerah saat dia diejek oleh Xiaoyan. Namun, setelah itu, Atai datang dan memberikan informasi bahwa, kemarin, dia telah mengambil cuti untuk kembali ke akademi luar. Ia mendengar bahwa seseorang yang bernama Xiao Yu sedang mencari Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan berubah sedikit, dia mengerti Xiao Yu dengan sangat baik. Dia tidak akan terlalu cemas kecuali sesuatu yang besar telah terjadi. Namun, apa yang bisa terjadi saat berada di akademi luar? Xiaoyan akhirnya berjalan keluar pintu. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ayo pergi."